أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 121, 122, dan 123. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah wa la yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah wa la yu'tihi al-istighfara illa wa qad a'adda lahul ghufrana wa la yu'tihi at-taubata illa wa qad a'adda lahul qabula wa la yu'tihi as-sadaqata illa a'adda lahu taqabbula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda,
Allah tidak memberikan 5 hal kepada seseorang kecuali Allah telah menyediakan baginya 5 hal yang lain. 1. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur kecuali Dia telah menyediakan nilai tambahan. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk berdoa kecuali Dia telah menyediakan pintu ijabah. Yang ketiga, Allah tidak memberi kesempatan untuk beristighfar kecuali Dia telah menyediakan pintu maaf. Yang keempat, Allah tidak memberi kesempatan untuk bertobat kecuali Dia telah menyediakan pintu qabul atau penerimaan tobat. Yang kelima, Allah tidak memberi kesempatan untuk bersedekah kecuali Allah telah menyediakan baginya pintu penerimaan. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndreorejo Gresik, belajar Al-Quran BCA untuk mengajak diri kita dan juga keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran yang suci ini. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Dengan cara kita rajin untuk membacanya, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada hari ini kita akan memperingati peristiwa yang luar biasa yang namanya Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa. Misalnya 1, sebagai motivasi supaya tidak berputus asa, kita laksanakan kewajiban-kewajiban yang harus diyakini, serta sebagai introspeksi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amal soleh yang kita lakukan akan bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita bersihkan ucap, hati, pikir, perbuatan kita dengan cara kita rajin mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan Allah yang Maha Suci akan membimbing kita semuanya di jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukti-bukti ayat-ayatnya, baik yang tersurat di dalam Al-Quran 114 surat
6.236 ayat, dan juga bukti alam semesta ini, bumi, langit, ya, umat tetumbuhan, umat binatang, umat jin, umat manusia, ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan akan dapat menyuburkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tingginya derajat kehambaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti bisa dilihat di surat 17 ya, ayat 70. Yang kelima, pembekalan dakwah yang tangguh. Jadi ternyata namanya kita hidup ini pasti ada suka dan ada duka. Itu silih berganti, maka pada saat kita suka, kita tidak boleh lupa daratan, dan pada saat kita duka, kita tidak boleh putus asa, kita harus bersabar. Yang keenam, menyampaikan al-haq walaupun pahit. Kita senantiasa membagikan kebenaran-kebenaran ini walaupun banyak orang yang tidak suka. Yang ketujuh, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menghapus syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Makanya mari kita ingat, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Jadi diharapkan semua umat-umat yang terdahulu itu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat nanti di surat 61 ayatnya ayat 6. Yang kedelapan, keistimewaan Masjidil Aqsa. Jadi Allah memberikan tamsil kepada kita, ada yang namanya Masjidil Aqsa, ada Masjidil Haram, ya, ada masjid di Madinah, ya, dan masjid-masjid yang lain. Bahkan bumi kita ini adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, manusia tidak boleh putus asa mengharap rahmatnya Allah. Jadi terus, ya, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, memberi pemahaman sholat lebih dalam, ya. Jadi sholatnya mari diperdalam. Ada sholat daim, ada sholat khusyuk, ya, ada sholat yang berguna dan lain sebagainya. Dan hindarkanlah yang namanya sholat yang malas, karena itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kemudian ingat bahwa agama Islam adalah agama yang suci. Jadi nanti bisa dibaca di surat Al-Isra ayat 1 sampai 111, dan juga di surat An-Najm, ya, ayat 1 sampai ayat 62. Mudah-mudahan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kita mampu untuk mengambil ibrah, pelajaran untuk kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sambungkan di kajian kita hari ini, yaitu surat Ali Imran ayatnya 121. Orang-orang munafik telah menghasut kaum muslimin agar jangan ikut berperang. Dalam perjalanan ke medan pertempuran, mereka berhasil membawa kembali ke Madinah sepertiga dari tentara yang dipersiapkan untuk menghadapi kaum musyrikin. Berkat pertolongan Allah,
ketabahan hati dan kesabaran menghadapi segala percobaan, dan taat serta patuh menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang telah membagi pasukan Muslim menjadi beberapa bagian dan menempatkan mereka pada posisi-posisi yang strategis di medan perang. Sebagai buah ketaatan itu, kaum muslimin dapat terhindar dari kehancuran. Jadi mari umat di zaman akhir ini, saat ini, kita banyak-banyak membaca kisah-kisah para nabi dan rasul beserta para umatnya, supaya kita ini mendapat pelajaran bagaimana hidup ini, bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini, bagaimana sejarah perjuangan bangsa ini. Semua itu harus dipelajari, harus disampaikan kepada siswa-siswi kita, keluarga besar kita, keluarga besar umat Islam, sehingga mereka akan mengambil hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Pasti yang namanya sejarah itu ada orang yang berperilaku sebagai pahlawan dan ada pula yang berperilaku sebagai penjajah. Itu sampai ya bumi ini kiamat. Jadi ada dua perbuatan manusia itu, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang wangi dan ada yang badek dan lain sebagainya. Jadi wangi itu adalah lambang kebenaran, sedangkan kebusukan itu adalah lambang kejahatan. Makanya marilah kita memilih berteman dengan orang-orang yang wangi, membawa minyak, sehingga kita akan berbau wangi nantinya. Bisa dilihat nanti di surat 58 ayat 11, 21 dan 22. Sedangkan yang berbau busuk adalah surat 58 ayatnya 14 sampai 20. Jadi antara wangi dan badek ya itu tidak sama. Kemudian ayat yang ke-122 dari surat Ali Imran ini, dalam suasana yang sulit dan tidak menguntungkan itu, ada dua golongan di antara kaum muslimin yang hampir patah semangatnya setelah mengetahui bahwa 300 orang dari pasukan kaum muslimin tidak mau ikut bertempur dan telah kembali ke Madinah. Mereka yang hampir patah semangatnya itu ialah Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harisah dari suku Aus, masing-masing sayap kanan dan kiri. Mereka terpengaruh oleh suasana yang amat mencemaskan dan merasa daripada dihancurkan oleh musuh yang demikian besar lebih baik mundur. Untunglah perasaan patah semangat itu tidak lama mempengaruhi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bersabar dan bertakwa kepadanya. Jadi walaupun yang namanya para penjajah itu jumlahnya banyak ya Dek ya, tapi dia adalah umat yang kafir, menjajah tanah air, akhirnya pasti akan kocar kacir ya, akhirnya lari nyengir karena dia sebagai orang yang jahat, sehingga dikutuk oleh dunia bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Namanya raja tega ya.
Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan negeri kita ini aman dan damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di ayat 123 ini, sebagai penambah kekuatan jiwa dan ketabahan hati dalam menghadapi segala bahaya dan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka kepada perang Badar ketika mereka berada dalam keadaan lemah dan jumlah amat sedikit dibanding dengan kekuatan dan jumlah musuh. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhasil memporak-porandakan musuh hingga banyak di antara pembesar Quraisy yang jatuh menjadi korban, dan banyak pula yang ditawan, dan tidak sedikit harta rampasan yang diperoleh kaum muslimin. Karena mereka ingat pada perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersabar dan bertakwa kepadanya, dan dengan sabar dan takwa itu mereka akan mendapat pertolongan daripadanya dan akan mendapatkan kemenangan. Jadi tidak ada solusi yang terbaik kecuali sabar dan sholat, iman dan takwa, ya, senantiasa kita berkonsisten ya dek, untuk M5 tadi dengan Kiha Masdea, ya, dan juga berkonsistennya P5 Undang-Undang Dasar 1945. Nanti bisa dilihat di surat ke-7 ayat 23 dan surat ke-7 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membukakan pintu-pintu keberkahannya kepada seluruh umat manusia, warga bumi ini yang beriman takwa. Mereka akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya barokah, anak cucunya barokah, segala yang diupayakan barokah, sehingga lama-lama bertambah baik. Akan tetapi apabila umat itu kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, maka Allah akan menurunkan bala, ya, bencana kepada umat itu agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dek nanti di surat 30 ayat 30 sampai 60. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita al-ijabah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna ramadana waghfir lana dunubana. Doa-doa kami yang terbaik ya Allah untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami semua panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa-doa kami yang terbaik untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga seluruh guru-guru kami, seluruh siswa-siswi kami, para pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, dan juga presiden-presiden kami, para menteri-menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini ya Allah yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami semuanya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.